Saudara, polemik pemilihan kepala daerah melalui DPRD bak isu lama yang kembali mencuat. Selengkapnya kita akan bahas soal wacana pilkada melalui DPRD bersama juru bicara PD Perjuangan, Seno Bagaskoro, dan juga politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisam. Selamat petang Mas Seno, Bang Ridwan, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, PDI Perjuangan saat ini menjadi satu-satunya partai yang dengan tegas menolak. Apakah PDI Perjuangan bisa menghadapi wacana yang sudah dipertimbangkan Presiden ini? Ya, terima kasih Mbak. Saya kira ini kemarin kan sudah sangat tegas sikap kami yang kami utarakan dalam keputusan dan rekomendasi Rakernas Partai yang itu berjejak dari sejak beberapa waktu yang lalu. Saya ingat setahun yang lalu wacana ini sudah bergulir dan kami sejak itu juga sudah konsisten mengatakan bahwa kami meskipun kami menghormati pandangan dan sikap politik partai-partai politik lain, tetapi kami berpandangan bahwa pemilu itu asasnya adalah luber jurdil. Itu sejak dulu sudah kita semua diajarkan seperti itu. Sedangkan luber jurdil itu yang pertama itu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Jadi yang nomor satu justru langsungnya. Maka buat kami kalau mau pemilu yang tidak mengganggu kedaulatan rakyat, ya sebaiknya ya hasil melalui pemilu langsung. Bahwa ada persoalan-persoalan yang harus dibenahi, bahwa ada politik uang di sana, bahwa ada masalah sistemik. Ya yang harus kita selesaikan adalah bagaimana penegakan hukumnya bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin tanpa pandang bulu. Itu yang benar, bagaimana fungsi korektif di partai politik, kaderisasi, rekrutmen itu diperbaiki secara terus-menerus. Bukan lantas dengan mengubah sistem pemilunya yang akan mengorbankan hak kedaulatan rakyat. Nah, tetapi kami merasa bahwa meskipun ini jalan sunyi yang kami tempuh karena sejauh ini dari partai politik kami memang sendirian, tetapi kami rasa kalau membaca dari hasil bacaan survei Litbang Kompas baru-baru ini, kan kita membaca bahwa kami tidak sendirian, Mbak. Justru PDI Perjuangan hari ini sedang menyuarakan aspirasi dari 77,3% rakyat yang memilih untuk pilkada sebaiknya dipilih secara langsung. Artinya memang kami sepi di Senayan, kami sendirian menempuh jalan sunyi, tapi kami justru sedang menyuarakan kehendak mayoritas rakyat. Itu, Mbak. Kami tangkap Mas Seno, tapi ini sebelum kita berlanjut ke Bang Ridwan, ada survei yang sudah dilakukan oleh Litbang Kompas di mana sistem pemilihan kepala daerah yang paling cocok berdasarkan survei 1,9% itu menyatakan tidak tahu, lalu ada 15,2% keduanya sama saja. Nah, tapi ada 77,3% rakyat ingin pemilihan secara langsung dan hanya 5,6% yang dipilih oleh DPRD. Saya ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, berdasarkan survei Litbang Kompas, 77,3% rakyat sebenarnya masih menginginkan pemilihan secara langsung. Lalu bagaimana Golkar menanggapi ini? Karena kita tahu Golkar merupakan salah satu partai yang pertama kali mengusulkan usulan ini. Jadi begini Mbak ya, kita harus meluruskan dulu ini jalan-jalan pikiran semuanya. Jadi ini kan tidak bisa dilihat point to the point. Habis itu rakyat dipertentangkan dengan partai maupun dengan parlemen. Parlemen dalam ini apakah nanti DPRD, kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI. Kita kembali dulu kepada sejarah berdirinya bangsa ini oleh para pendiri, founding fathers termasuk yaitu Bung Karno sebagai proklamator dan Bung Hatta. Pada saat itu kita sepakat bahwa Pancasila adalah satu-satunya pandangan daripada negara kita ini, Pancasila. Langsung ke poinnya, Bang Ridwan. Tunggu dulu, masuknya dari sini karena saya tidak mau kalau itu diberhadapkan dengan rakyat. Supaya rakyat ini terbuka juga. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu ditetapkan di 18 Agustus, tapi perdebatan kan 17-18 baru ditetapkan, kita masuklah namanya Undang-Undang Pancasila itu, di mana sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, 7 kata itu dihapuskan. Tetapi sila 5 sila itu tidak ada yang berubah, 4 sila. Nah, di manakah permasalahan ini sampai hari ini semua rakyat sepakat bahwa Pancasila adalah satu-satunya pandangan hidup daripada rakyat Indonesia.
DPR saya itu sudah 5 periode 97 di parlemen. Setiap kita bikin undang-undang, maka yang harus menjadi acuan itu Pancasila. Kalau undang-undangnya berubah-berubah. Tapi kan ada amanah demokrasi, Bang Ridwan. Bentar, amanah demokrasi boleh-boleh saja. Ini kan masalahnya rakyat tidak dijelaskan. Nah, di dalam Pancasila, di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu tidak pernah dirubah. Pada saat reformasi tahun 99 tidak dirubah juga. Maka terjadilah 4 kali amandemen. Saya ikut loh Mbak, 4 kali amandemen. Menjadilah Undang-Undang Dasar 45 yang didok tahun 2002. Zaman waktu itu Ibu Mega sudah terakhir. Nah berubahlah semuanya ini sistem politik di Indonesia. Tapi Pancasila tidak berubah. Nah kami kader-kader golongan karya yang komit dengan Pancasila, di mana Pancasila itu kalau kita persatu itu adalah gotong royong, itu sepakat dengan itu. Kalau mau rubah dulu dong Pancasilanya. Jadi jangan Pancasila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang dirubah di tahun 2002. Tapi kan kita tahu kalau Pancasila tidak bisa dirubah. Nah, boleh saja dirubah, tapi harus ada kesepakatan. Kalau Pancasila dirubah berarti negara kita. Bagaimana Mas Seno merespon ini Mas Seno? Negara itu berubah, itu harus diluruskan. Jadi jangan dipertentangkan antara rakyat dengan DPR. Harus jalan pikirannya harus sama dulu. Itu. Jadi ini kaitannya dengan sila keempat yang sekarang kita. Baik, Mas Seno, jika memang ini dikaitkan dengan sila keempat, bagaimana PDI Perjuangan meresponnya? Sepakatkah? Ya saya rasa kan simpel saja sebenarnya logika berpikir masyarakat itu Mbak. Demokrasi itu kan intinya menjamin agar hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara, apapun bentuknya. Secara politik, secara keterlibatan di dalam pengambilan kebijakan, itu semakin maksimal keterlibatan rakyat, ya indikator demokrasinya pasti semakin baik. Nah saya rasa rakyat sudah sangat paham apa itu Pancasila, rakyat sudah sangat paham apa itu demokrasi, rakyat sudah sangat paham bahwa perwakilan dalam musyawarah mufakat yang dimaksud di dalam Pancasila itu artinya rakyatlah yang ditunjuk untuk memegang mandat, rakyat yang memiliki mandat untuk menunjuk siapa yang kira-kira nanti dia akan dapat percaya kepada sosok itu untuk memimpin di bidang-bidang tertentu. Itu rakyat sudah sangat paham, nggak perlulah saya rasa kita untuk mengkuliahi dan mengajari rakyat lagi soal itu. Tetapi bahwa demokrasi kita hari ini sudah dalam tahapan rakyat bisa memilih langsung pemimpin, itu kan suatu progresivitas yang luar biasa. Kita melihat seluruh pemimpin yang hari ini duduk di kursi DPR, di kursi kepala daerah, itu sosok-sosok itu adalah hasil pemilu langsung loh Mbak. Bagaimana bahkan presiden kita juga hasil pemilu langsung. Kepala-kepala daerah, gubernur yang hari ini muncul dari berbagai daerah yang hari ini ada Mas Pram, ada Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, ada Bu Seri Coanda, Pak Koster di Bali, dan berbagai daerah lain, gubernur, bupati, kepala daerah, wali kota. Ini hasil pemilu langsung. Maka suatu kenikmatan dan kehormatan sejarah untuk melakukan itu saya rasa rakyat sudah sangat paham. Kalau kemudian dia haknya untuk memilih pemimpinnya siapa itu diambil, ya itu artinya demokrasi kita mundur lagi ke belakang. Istilah yang paling gampang ya seperti tari poco-poco, maju selangkah mundur selangkah, maju selangkah mundur selangkah, itu terus. Maka bagi saya Mbak yang paling penting adalah kedaulatan rakyat itu sudah clear, sudah kita perjuangkan dengan darah dan keringat waktu di reformasi. Hari ini harus kita perbaiki. Jadi kita, gimana Bang Ridwan? Sama Mas Seno tadi, kita jangan pertentangkan. Kalau tidak dipertentangkan, tapi dasar-dasar kita melangkah ini, jangan seenak kita. Kalau atas nama rakyat, tapi tidak sesuai dengan letter luck-nya. Tapi kan kalau kita baca dari survei Litbang Kompas yang sudah dirilis ada 77 sekian persen rakyat masih menginginkan pemilihan secara langsung. Setuju saya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi rakyat harus tahu ada aturan ini loh. Masa kita tabrak? Negara ini adalah negara hukum. Tidak boleh seenaknya. Maka yang perlu Mas Seno, teman-teman di PDIP, mari kita selesaikan dulu ya ini. Kalau perlu Pancasilanya, sila keempat harus dibagaimanakan. Nah, ini parpol-parpol yang sudah setuju ataupun sepakat dengan Golkar siapa saja nih Bang Ridwan? Dan apakah alasannya sama dengan Partai Golkar berdasarkan merujuk pada sila keempat Pancasila? Atau ada hal lain seperti efisiensi? Ya Mbak, saya ini bukan pengurus DPP Partai Golkar. Saya adalah senior
dari mulai zaman Golkar, jadi Partai Golkar sampai sekarang. Jadi saya tidak punya hak untuk mengatakan DPP Partai Golkar bagaimana, tidak punya. Tapi saya sebagai senior Partai Golongan Karya yang mulai dari Golkar, inilah perjalanan negara ini. Jadi jangan rakyat kita adu. Padahal ini tidak sesuai. Kita negara hukum loh. Negara hukum, sumber segala hukum itu adalah Pancasila. Nah, kita perbaiki. Apakah Pancasilanya dirubah? Nah, kalau Pancasila dirubah, apakah itu tidak melibatkan rakyat? Apakah harus perlu referendum? Ataukah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret atau apa? Ya silakan, karena Bung Karno pernah melakukan dekret juga kan tahun 59, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan bukan hal yang haram karena pernah dilakukan. Tapi Bang Ridwan, nah, baru dari situlah baru kita tata seperti yang kehendakannya rakyat. Jadi kami, ya saya sebagai senior Golkar tidak masalah bahwa itu dipilih oleh DPRD. Saya pernah kok maju Pilgub Jawa Timur tahun 2003 bersama Pak Kapi. Tapi saat ini itu dipilih oleh DPRD. Ya. Tahun 2008 saya sama PDIP dipilih oleh rakyat. Sama-sama Bang Ridwan. Itu semua. Tapi ya, kita tahu bahwa saat ini kan diperbaiki dulu gitu loh maksud saya. Bagaimana Mas Seno kalau memang salah satunya Partai Golkar bersikeras bahwa ini adalah amanat dari Pancasila sila keempat. Lalu bagaimana PDI Perjuangan akan berjuang sendiri, salah satu ataupun satu-satunya partai yang masih menentang usulan ini? Ya jujur saya masih nggak mengerti Mbak. Kalau dianggap hari ini bahwa kita harus kembali kepada tafsir Pancasila versi Pak Ridwan Hisyam tadi, bahwa ini harusnya perwakilan semua. Jangan-jangan nanti Mas Seno bukan. Ditahan dulu Bang Ridwan, kita dengarkan dulu penjelasan dari Mas Seno. Sebentar Bang Ridwan. Versi dari zaman itu BPUPKI. Oke, kita kasih kesempatan ke Mas Seno dulu. Silakan Mas Seno. Pendiri bangsa bukan saya. Justru berarti selama ini pemilu kita ini non konstitusionalkah maksud pernyataannya Pak Ridwan tadi? Kalau saya apakah selama ini pemilu langsung kita itu nggak sesuai dengan Pancasila, yang termasuk menghasilkan kemenangan bagi Pak Prabowo kemarin? Saya nggak ngerti gimana tafsirnya Pak Ridwan. Saya mau jelaskan. Pada saat reformasi tahun 99 dan di amandemen Undang-Undang Dasar 45, saya waktu itu anggota fraksi Golongan Karya, belum Partai Golkar. Fraksi Golkar dan fraksi ABRI pada waktu itu memang bermasalah kita. Kalau kita lawan berarti kita lawan reformasi. Akhirnya kita ikutlah gerakan reformasi itu. Makanya di Golkar ada Mas Seno, ada namanya paradigma baru Partai Golongan Karya. Maka kita ikutin. Tapi itu tidak benar. Tapi pada waktu itu rakyat sudah mengendaki. Tapi karena itu melalui satu proses MPR, fraksi ABRI, lagi fraksi TNI Polri dan Golkar, oke-oke saja. Kalau kita paksakan pada waktu itu, kita masih menang loh. Kita masih di atas 50%. Kita coba untuk mendengar perspektif dari PDI Perjuangan. Harus ada reformasi. Bang Ridwan, silakan Bang Ridwan. Ya, agar dialog ini lebih komprehensif dan juga kita mendengarkan dari kedua sisinya, kami ingin memberikan kesempatan untuk Mas Seno. Seperti apa perjuangan dari PDIP untuk menjadi satu-satunya partai yang menolak usulan ini? Ya kalau kami ini masalah melindungi berbagai hal. Satu, amanat reformasi. Dua, kemudian suara rakyat yang hari ini sudah sangat clear bahwa masyarakat menginginkan pemilihan langsung. Bahwa Pancasila kita itu mengamanatkan perwakilan. Ya kan perwakilan sebelah mana yang dilanggar misalnya. Kalau konteksnya adalah masyarakat memilih kepala daerahnya secara langsung, kan juga masyarakat memandatkan sosok tersebut, wali kota, bupati, gubernur untuk menjadi kepala daerah. Mewakili kemudian suara yang menjadi mayoritas dari pemilihan itu menjalankan fungsi tugas eksekutif. DPR juga dipilih dimandatkan oleh rakyat untuk menjalankan tugas di bidang legislatif. Bidangnya sendiri-sendiri. Bukan berarti lantas kemudian pada saat rakyat memilih DPR itu kan sekaligus memberikan mandat pada DPR untuk memilihkan eksekutif bagi dia. Ini kan sudah nggak sesuai semua dengan apa yang kemudian menjadi konsensus. Jadi selama 30 tahun hampir 30 oleh karena tahun itu. reformasi. Tapi gini Mas Seno, ini kan Mbak Puan menyatakan terakhir bahwa masih membuka ruang komunikasi. Maknanya apa sebenarnya? Ya meskipun kami tahu hari ini kami sendiri, saya berulang kali menyatakan bahwa kami ini di jalan sunyi hari ini. Termasuk di soal DPRD ini kami sendiri sejauh ini. Tetapi kami percaya diri dan kami sangat percaya, semakin percaya, karena melihat berbagai survei yang muncul dari lembaga independen, bahwa ternyata mayoritas rakyat itu
suara dan aspirasinya berhasil kami suarakan dan kami tangkap dengan baik. Bahwa mereka ingin agar mereka bisa bonding dengan pemimpinnya. Mereka ingin agar pemimpinnya bisa tahu langsung dan mereka tahu seleksi dan prosesnya secara terbuka. Saya rasa itu sudah menggambarkan bahwa hari ini kami membuka ruang dialog dengan teman-teman di partai-partai lain untuk menemukan bagaimana sesungguhnya harusnya kita memperbaiki pemilu kita. Bagaimana kita menegakkan sistem hukum yang berkeadilan tanpa mencederai dan mengambil hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Itu opsi yang hari ini kami ingin lakukan di komunikasi. Saya bisa bicara. Baik, kami sudah tangkap, namun waktu juga yang terbatas. Nah, ini Oke, singkat saja, Bang Ridwan. Gini, jadi ini momen saatnya 30 tahun reformasi itu kita meluruskan. Karena selama reformasi ini kita keluar tadi yang Mas Seno bilang nggak sesuai kondisi kenyataan dengan aturan ini. Nah, saatnya lah sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo ini meluruskan kembali. Mumpung masih ada Ibu Mega, ada yang punya Amin Rais, yang nggak ada. Sikap kita udah jelas, Pak Ridwan. Baik, kami sudah tangkap dan karena waktu juga yang terbatas. Yang baik, kan? Kita akan lanjutkan nanti di sesi selanjutnya, mungkin nanti akan ada dialog ruang terbuka lagi untuk membahas soal ini. Terima kasih Mas Seno, terima kasih Bang Ridwan sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.